Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisferanti. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil tugas final mata kuliah khusus Adabiah 2 saya yang berjudul Nawal El-Sadawi. Sebelumnya, alasan saya mengambil tokoh Nawal El-Sadawi tentunya pasti karena kegigihan dari tokoh Nawal El-Sadawi yang memperjuangkan hak-hak wanita, baik itu wanita tertindas, wanita miskin, dan lainnya pada tulisan beliau. Berikut biografi dari beliau. Nawal El-Sadawi adalah seorang dokter bangsa Mesir, berkebangsaan Mesir. Ia terkenal di seluruh dunia sebagai novelis dan penulis wanita, pejuang hak-hak wanita. Dilahirkan di sebuah desa bernama Kafir Tahla di tepi sungai Nil. Ia memulai praktiknya di daerah pedesaan, kemudian di rumah-rumah sakit yang ada di Kairo, dan terakhir menjadi Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir. Nawal El-Sadawi itu terkenal di Mesir sebagai penulis, novelis, dan juga pejuang untuk hak-hak perempuan dan pekerja miskin. Dia memulai menulis pada tahun 1994 saat ia masih sangat berusia belia, yaitu masih tergolong belia, masih berusia 13 tahun. Dia telah menerbitkan lebih dari 40 buku, dicetak ulang ke dalam bahasa Arab, dan banyak dibaca di negaranya dan semua di negara Arab. Dia telah mencapai luas pengakuan internasional setelah terjemahan dari pekerjaannya menjadi 30 bahasa. Pada tahun 1981, Nawal El-Sadawi terbuka untuk mengkritik kebijakan Presiden Anwar Sadat dan kemudian setelah ia mengkritik itu, ia ditangkap, kemudian ia dipenjarakan. Dia dibebaskan 1 bulan setelah pembunuhan itu. Pada tahun 1982, ia mendirikan Asosiasi Uni Solidaritas Perempuan, yaitu singkatannya AUSA. Cabang Mesir AUSA dilarang pada tahun 1991 oleh pemerintah. Namanya muncul di daftar kematian fundamentalis. Sangat ngeri, bukan? Dia mendirikan suatu solidaritas khusus untuk perempuan, akan tetapi dikecam oleh pemerintah dan diancam siapa yang bergabung ke dalam organisasi tersebut akan dibunuh secara fundamentalis. Setelah ia menerbitkan novelnya Kejatuhan Iman di Kairo pada tahun 1987, dia terpaksa meninggalkan negaranya, mengajar di Duke University di Durham dan Washington State University di Seattle. Dia kembali ke Mesir pada tahun 1997 untuk terus menulis dan mengorganisir perempuan. Memang betul hidupnya itu hanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Sungguh luar biasa tokoh Nawal El-Sadawi. Kemudian berlanjut ke karya-karya dari Nawal El-Sadawi. Beberapa penggalan saya mengambil dari salah satu cerpen karya dari Nawal El-Sadawi yang berjudul Alum As-Suwisriyah Al-Qatilah dalam antologi cerpen Adab Amqillatul Adab Majmu'ah Qasas Qasirah. Berikut contoh penggalan cerpen yang akan saya bacakan. Kalam al-um tatanaqadu fi adhanina ma'a kalimah al-qatlu wa khasatu qatlu al-ummu litafluha za fal-ummu hiya wa habbatul hayatu za fakayfa taqatlu lakin al-qadiru ala wahbil hayati qadiru aydan ala akhadha
kama yaqulu Buribis. Ini cerpen yang saya bacakan ini sungguh memberikan kesan rasa pedih dan rasa sedih ketika kita setelah membacanya, yang artinya begini, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya seperti ini. Kata-kata ibu dalam pendengaran kita kontradiksi dengan kata-kata pembunuh, khususnya bagi ibu yang membunuh anak kandungnya. Karena ibu adalah sang pemberi kehidupan, maka bagaimana dia bisa membunuh? Akan tetapi yang sanggup memberi kehidupan sanggup pula mengambilnya. Seperti yang dikatakan Euripides. Di sini akan saya jelaskan, akan saya terangkan. Di sini ada tadi kalimat kata mengapa ibu membunuh. Wajah ibu sang pembunuh di sini dimaknai dengan wajah malaikat yang lembut, bukan berarti ibu yang kejam ataupun ibu yang menindas anaknya. Tidak. Ibu membunuh anaknya di sini sangat beralasan dan mempunyai alasan yang logis. Ibu diposisikan dengan pembunuh. Pemberi hidup juga dioposisikan dengan pengambil hidup juga. Di sini ibu dioposisikan dengan 3 hal. Yang pertama, ibu sebagai pembunuh, ibu pemberi hidup, juga ibu yang mengambil hidup. Mengapa diterjemahkan seperti itu? Kita lihat lagi. Suami dioposisikan dengan istri. Aristoteles berpandangan perempuan kosong dari kehidupan, dioposisikan dengan Euripides. Cinta dan penjagaan dioposisikan dengan membunuh kemerdekaan. Berbagai peristiwa yang ada dalam struktur cerpen terlihat ambivalensi. Ambivalensi artinya itu dari penggalan cerpen saya bacakan tadi masih terlihat ambigu dan mendua. Para ibu takut anaknya menderita, sakit dan mati. Akan tetapi, para ibu menyembuhkan anak-anaknya dengan cara kematian itu sendiri, dengan membunuh anak-anaknya. Juga untuk lebih jelasnya akan kita lihat penggalan berikutnya. Hiya tata'ina abnahal awal tasi'ta'natu fi dhahrihi wa tata'inu abnaha athani sabi' ta'natu fi sadrihi wa tatsar bil quwwati mayyaduha hina tata'inu nafsiha fatafrigu zajajatul hububu fi jufiha lakin arabatul is'af tataqaluha ilal mustashfa لتعيش من جديد تحت رقابة البوليس والأطباء فقد ترسل إلى المصحة العقلية أو تقدم للمحاكمة كلم قاتل. Kemudian ada penggalan lagi. وإذا قتلوا الزوج الغاضب فهو لا يصيبها قاتلا وإنما شهم مدافع عن شرفه وإذا قتلت الزوجة الغاضبة فهي تصبح على الفوز قاتل مجرومة وليست شهمة مدافعة عن شرفها سيجمون فرويد قد أخرج إلى العالم نظريته المعرفة عن سيقول جيه المرأة والتي أنكرت على النساء الشعر بالغدبر وكان أرسط ما زال يؤمن أن المرأة وعاء خال من الحياة والرجال
wahdahu huwa masdarul hayat. Penggalan ini diartikan dari cerpen ini diartikan bahwa pemaknaan ambiguitas ini lebih dekat dengan realitas konflik batin terdahsyat yang dialami seorang ibu, pertentangan yang hidup bersamanya di bawah alam sadarnya sejak ia masih kecil hingga sekarang. Secara umum, cerpen ini menggambarkan penolakan pengarang terhadap budaya patriarki yang menyebabkan terpuruknya kondisi perempuan Mesir pada saat itu. Lebih jelasnya begini, saya menjelaskan sedikit dari penggalan cerpen ini. Di sini dikatakan dari terjemahan bahasa Indonesianya bahwa ibu membunuh anak perempuannya ketika anak perempuannya masih belia dan kanak-kanak. Dan pasti orang-orang yang akan membacanya bertanya-tanya, mengapa ibu membunuh anaknya, sedangkan yang memberi kehidupan itu adalah ibu. Akan tetapi di novel ini, yang mengambil ataupun yang memutuskan kehidupan anak itu juga ibunya. Lalu mengapa? Di sini karena kebudayaan, karena masih terdapat budaya patriarki di kota Mesir pada saat Mesir kontemporer dahulu. Di sini ibu tidak ingin melihat anaknya kelak pada saat dewasa akan terbunuh oleh orang lain, akan terbunuh sia-sia, dan akan terbunuh tanpa ada makna sedikit pun, dan pasti meninggalkan pedih yang mendalam. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kejadian bahwa anaknya akan terbunuh kelak dewasa, maka ibu dengan berat hati membunuh anaknya ketika kanak-kanak, dan yang melihat pembunuhan tersebut hanya ibu dan anak tersebut. Struktur cerpen yang bertemakan depresi seorang ibu yang berasal dari negara Swiss ini yang telah membunuh anak-anaknya menemukan homologi dengan budaya Mesir yang patriarkis yang sekaligus ambivalen. Budaya Mesir mencintai dan menjaga perempuan, tapi sekaligus membunuh pikiran, hati, dan jiwa perempuan. Atau budaya yang membunuh perempuan tersebut dengan mengatasnamakan cinta dan penjagaan. Karena itu pula struktur ibu yang tidak berkesudahan, konflik oleh karena itu struktur tema cerpen bercerita tentang konflik batin seorang ibu yang tidak berkesudahan. Sang ibu membunuh anak-anaknya karena sangat mencintai mereka, bukan membenci mereka ataupun ingin menindas mereka. Tidak mungkin seorang ibu ingin membunuh anaknya begitu saja. Akan tetapi di sini ibu sangat mencintai anak-anaknya dan menjaganya dari penderitaan kematian kelak pada saat ia dewasa, tetapi dengan sebuah kematian itu sendiri. Begitulah penjelasan dari penggalan cerpen yang saya bacakan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.